28. Saya Amalia Hafsa dengan NIM 25 10 11 200 120. Saya Adina Amalia Ramadhani dengan NIM 25 10 11 20 16 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Arifah. Apa itu ukuran variasi dan apa saja yang meliputi dari ukuran variasi? Yang pertama ada range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Bagaimana perbedaan antara range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku? Dan bagaimana kaitannya jika data yang dianalisis adalah sampel dan populasi? Yang pertama yaitu range atau jangkauan. Ukuran penyebaran paling sederhana yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam data. Range hanya melihat dua nilai ekstrim sehingga kurang menggambarkan kondisi seluruh data. Yang kedua, simpangan rata-rata atau disebut SR. Mengukur rata-rata jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Pada SR digunakan nilai mutlak sehingga semua selisih bernilai positif. Ukuran ini lebih baik daripada range karena melibatkan seluruh data. Yang ketiga, simpangan baku atau disebut SB. Mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya dengan cara selisih data dikuadratkan terlebih dahulu. Karena menggunakan kuadrat, simpangan baku lebih sensitif terhadap data yang sangat jauh dari rata-rata. Oleh karena itu, simpangan baku sering dianggap ukuran penyebaran yang paling akurat dan paling sering digunakan dalam statistik. Dan apa kaitannya jika data dianalisis adalah sampel dan populasi? Kaitannya yaitu dengan data sampel dan populasi adalah pada rumus simpangan baku. Jika data yang dianalisis merupakan populasi, maka pembaginya menggunakan N. Sedangkan jika data merupakan sampel, pembaginya menggunakan N dikurang 1 atau N-1. Penggunaan N dikurangin 1 pada sampel bertujuan agar hasil perhitungan lebih mewakili kondisi populasi sebenarnya dan mengurangi bias. Kesimpulannya adalah, ketiga ukuran tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Range cocok digunakan untuk melihat gambaran penyebaran secara cepat, sedangkan rata-rata digunakan untuk mengetahui rata-rata penyimpangan data. Dan simpangan baku lebih tepat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam karena hasilnya lebih teliti dan lengkap. Langsung aja kita berikut ke contoh soal dari range atau jangkauan. Rumus dari range adalah X maksimal dikurangin X minimum, yaitu pertama, hitunglah jangkauan dari data berikut 60, 70, 50, 40, 30. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi X-nya adalah 30, X2-nya adalah 40, X3-nya adalah 50, X4-nya adalah 60, X5-nya adalah 70. Sehingga dihasilkan X maksimal di sini adalah X5, yaitu nilainya 70, dan dikurangin X minimumnya adalah X1, yaitu nilainya 30, jadi 70 dikurangin 30 hasilnya 40. Contoh soal 2 yaitu simpangan rata-rata, data tunggal. Rumus dari simpangan rata-rata, di mana SR itu adalah simpangan rata-rata, sigma adalah jumlah data, yaitu nilai mutlak dari XI dikurangin X sama dengan dibagi dengan jumlah data. Langsung aja cara pengerjaannya yaitu, jika diketahui 10 mahasiswa dengan nilai badan secara acak berbagai berikut 172, 167, 170, 169, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Dengan rumus X sama dengan rata-rata, sigma jumlah dari datanya, terus dibagi dengan N. Di sini jumlahnya ada 172, 167, 170, dan seterusnya. Kita jumlahkan semua, lalu kita bagi 10, karena datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah banyak datanya ada 10, maka kita bagi 10. Maka kita dapat hasil 170,1. Selanjutnya, kita membutuhkan tabel penolong sebagai berikut. Tadi kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 170. Maka kita menghitung nilai mutlak dari XI dikurangin rata-rata. XI-nya 172
dikurang dengan 170 sama dengan hasilnya 1,9. Selanjutnya, 167 dikurangin 170,1 hasilnya 3,1. Kenapa di sini tidak negatif atau tidak minus? Karena di sini nilai mutlak sehingga semua penghasilannya bernilai positif. Setelah itu kita jumlahkan nilai 1,9 hingga 0,1 kita jumlahkan di sini hasilnya 39,2. Kita cari SR, simpangan rata-rata. Sigma jumlah datanya yang kita sudah jumlahkan. Lalu kita bagi dengan N. N-nya karena tadi 10, kita bagi dengan N sama dengan hasilnya 3,92. Lanjut kita beralih ke contoh soal 3, simpangan baku data. Pertama, rumus dari simpangan baku data tunggal. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Perbedaannya dari populasi adalah N, sedangkan dari sampel adalah dikurangin 1. Tentukan simpangan baku sekumpulan data berikut ini. 60, 50, 30, 40, 70. Penyelesaiannya yaitu dengan mencari rata-rata terlebih dahulu. Dengan menjumlahkan semua data, lalu membaginya dengan banyaknya data. 30 ditambah 40, ditambah 50, ditambah 60, ditambah 70, hasilnya 250, lalu dibagi dengan jumlah datanya yaitu 5, dengan hasil 50. Kemudian kita mencari SB, karena ini adalah simpangan sampel, maka menggunakan rumus dalam sampel yaitu sebagai berikut. Simpangan baku. Sigma banyaknya data, kita kuadratkan dari XI dikurangin rata-rata kuadrat dibagi N minus 1. Berarti 30 dikurangin 50 dari rata-rata kita kuadratkan ditambah 40 dikurangin 50 kuadrat plus 50 dikurangin 50 kuadrat dan seterusnya. Lalu kita bagi 50 dikurangin 1 dengan hasilnya minus 20 kuadrat ditambah minus 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi 4. Kita dapat hasil akar 1000 dibagi 4. Akar 1000 dibagi 4 sama dengan akar 250. Akar dari 250 dengan hasil 15,81. Sehingga simpangan baku dari data tersebut dengan hasil 15,81. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.